Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yeni Martia, SST MSc, dosen pada program studi Analis Keuangan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisis Fundamental dan Teknikal dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi tentang mata kuliah Analisis Fundamental dan Teknikal. Pembelajaran mata kuliah Analisis Fundamental dan Teknikal dilakukan pada mahasiswa tingkat 2 program studi Analis Keuangan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan analisis fundamental dan teknikal perdagangan efek pada pasar modal. Capaian pembelajaran mata kuliah Analisis Fundamental dan Teknikal yaitu mahasiswa mampu memahami dan memiliki keterampilan serta melakukan analisis fundamental dan teknikal perdagangan efek pada pasar modal secara komprehensif. Mata kuliah ini berisi pembahasan tentang analisis dasar teknikal dan fundamental, top-down analisis, analisis makroekonomi, analisis sektoral, analisis perusahaan, kualitatif dan kuantitatif, valuasi saham, analisis teknikal, dasar analisis teknikal, indikator analisis teknikal, chart pola harga saham, serta analisis pola harga saham. Bentuk pembelajaran analisis fundamental dan teknikal yaitu kuliah tutorial serta proyek kelompok. Bahan ajar yang dipakai pada mata kuliah ini yaitu e-book internasional, buku analisis fundamental dan teknikal, serta jurnal baik nasional maupun internasional yang terkait. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan pada minggu ke-10, yaitu valuasi saham dengan metode absolut. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, saya minta tolong salah satu untuk membantu mimpin doa ya. Siap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi ini, doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Doa tak Oke, terima kasih. Baik, pertemuan minggu sebelumnya kita membahas juga self evaluation. Ada yang masih ingat metode apa yang dipakai? Metode relatif. Metode relatif itu yang digunakan apa aja? Yang umum dipakai? PER. Kemudian PER itu apa? Sorting ratio. Kemudian PBV, price to book value. Terus EPS. EPS apa? Earning per share. Ada lagi? Ada lagi nggak? Dividend yield? Ada yang pakai? Ya, belum. Oke, yang sering dipakai di metode relatif tadi 3 yang kalian sebutkan: PER, price earning ratio, kemudian PBV, price to book value ratio, dan yang terakhir tadi EPS ya, earning per share. Dividend yield juga bisa. Gitu. Tapi kalau dividend yield mungkin biasanya lebih seringnya kita lihat aja dari saham-saham yang masuk ke indeks high dividend 20 gitu ya. Jadi bisa lihat dari situ. Oke, untuk hari ini kita masih membahas evaluation, tapi metodenya bukan metode relatif, yaitu metode absolut. Oke. Metode absolut atau biasa disebut juga dengan metode intrinsik. Kalau metode komparatif itu kita biasanya melihat
bicara dari price multiple ya, karena dia dari PER, PBV, EPS itu yang dasarnya dari price earning. Kalau metode absolut ini dari nilai intrinsiknya, yaitu berfokus pada nilai sebenarnya suatu perusahaan. Gitu. Nah, pengambilan keputusannya bagaimana kalau kita menggunakan metode absolut? Kalian ingat ada nilai, kalau nilai wajar atau nilai intrinsik ini, atau bisa disebut juga nilai wajar ya, jadi nilai sesungguhnya dari perusahaan. Kemudian pengambilan keputusannya berarti kita bandingkan dengan nilai pasar. Oke. Kalau nilai pasar itu kita dapetin dari mana? Dari stock market, kan gitu. Itu kan nilai yang terjadi di pasar. Tapi kalau nilai intrinsik ini yang sebetulnya nilai sebetulnya dari perusahaan itu dinilai berapa sih? Apakah nilai pasar itu memang mencerminkan dari nilai intrinsiknya? Apakah dia dinilai terlalu tinggi daripada nilai yang sebenarnya? Ataukah dia dinilai terlalu rendah dibandingkan nilai yang sesungguhnya? Sebetulnya itu yang mau kita cari di valuasi. Cuman memang kalau di valuasi saham ya, karena ini membutuhkan perhitungan, kemudian ada data. Kalau kalian lebih banyak investor itu menggunakan nilai komparatif. Selain dari nilai-nilai tadi PER, BBV, EPS itu biasanya sudah disediakan di laporan statistik ya. Jadi biasanya kan kita nggak perlu menghitung, karena kalau menghitung nanti biasanya ada human error juga di situ. Tapi kalau nilai ini memang ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Tadi karena harus menghitung valuasi saham itu yang dirasa cukup ribet ya dibandingkan dengan ada nilai yang tadi yang metode komparatif. Oke, yang pertama ada DDM atau Dividend Discount Model. Dari namanya, kalau kita lihat ada DDM, ada dividen, berarti metode valuasi saham absolut DDM itu dia dasarnya menggunakan dividen. Oke, jadi metode valuasi DDM ini cocoknya untuk perusahaan yang menerbitkan dividen gitu. Kalau misalnya kita mau valuasi perusahaan tapi perusahaannya dia tidak selalu menerbitkan dividen, ya nggak ada data yang bisa kita uji. Misalnya, jadi itu valuasi saham itu sebetulnya ada plus minus dan juga ada kelemahan dan kekurangannya. Selain itu kalau kita bicara yang pertama ada DDM model bertumbuh konstan. Maksudnya adalah dia asumsinya perusahaan itu menerbitkan dividen dan dividennya itu pertumbuhannya adalah konstan atau tetap. Nah, kalau seperti itu, tapi kan pada kenyataannya apakah mudah mendapatkan perusahaan yang seperti itu? Tidak, apalagi kalau kondisi seperti pandemi misalnya kemarin. Seperti pandemi pasti susah menemukan perusahaan yang dia secara konstan menerbitkan dividen. Kemudian yang kedua, dividen DDM model bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Ini bedanya adalah kalau tadi asumsinya adalah tingkat pertumbuhannya tetap, kalau yang ini tingkat pertumbuhannya berbeda. Sebetulnya ada beberapa cara ya, jadi ini bukan cara yang fix. Jadi bisa kita sederhanakan. Tapi balik lagi, kenapa valuasi saham itu jarang digunakan untuk rekomendasi? Karena tadi ya, satu ada banyak asumsi di situ. Yang kedua adalah dividen itu yang dikeluarkan tidak semuanya bersikap sesuai dengan persyaratan. Misalnya apakah dia konstan, apakah dia memang tiap tahun yang menerbitkan dividen, gitu. Sehingga memang ada pertimbangan-pertimbangan, tidak bisa berdiri sendiri kalau kita mengambil keputusan. Jadi kalau hanya menggunakan satu metode saja itu kurang. Contoh untuk pertumbuhan dividen ya, untuk perhitungan valuasi saham dengan metode DDM. Contohnya di sini dividen Telkom. Telkom perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi. Jadi di sini punya saham Telkom banyak ya. Ditabung atau trading? Keren. Saya punya saham Telkom tapi saya tabung aja gitu. Karena ya tadi ya mungkin ini valuasi saham nanti akan memberikan gambaran. Tapi balik lagi ya, ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalau kita ingat tadi ya top down analysis, kita gunakan untuk analisa fundamental. Mulai dari makroekonomi, kemudian sektoral, perusahaan, kualitatif, kuantitatif, laporan keuangan sampai valuasi saham. Nah,
valuasi saham ini dari beberapa metode itu, tujuan akhirnya yang kita ingin dapetin apa sih? Nilai wajar. Nilai wajar ini kita kemudian bandingkan dengan nilai pasar. Nah, dari perbandingan nilai wajar dan nilai pasar, maka kita dapetin undervalued, overvalued, dan fair value. Oke, tadi nilai wajar dibandingkan dengan nilai pasar atau harga pasar ya. Tadi yang pertama apa? Overvalued. Kalau overvalued, saham dikatakan bernilai overvalued jika nilai wajarnya lebih kecil dibandingkan nilai pasar. Oke. Yang kedua, undervalued. Kalau undervalued berarti nilai wajar lebih besar dari harga pasar. Oke. Yang ketiga, fair value. Kalau fair value berarti sama dengan. Oke. Jadi tujuan kita untuk valuasi saham paling tidak kita bisa menilai 3. Apakah saham itu dinilai overvalued kalau dia nilai pasarnya lebih besar dibandingkan nilai yang sesungguhnya dimiliki oleh saham tersebut, atau dia dinilai undervalued jika nilai pasarnya atau harga pasar saham dia lebih kecil dibandingkan harga wajar atau nilai wajarnya, atau dia fairly valued kalau dia sama ya. Oke. Kemudian keputusannya, kalau nilai saham itu dirasa overvalued, maka keputusannya atau rekomendasi yang kalian sarankan apa? Kalau misalnya kita sudah memiliki saham tersebut, misalnya seperti Telkom tadi ya, misalnya saya punya, berarti Kalau overvalued jual. Kalau undervalued beli. Kalau fairly valued wait and see. Kalau belum punya, misalnya belum punya, oh ternyata overvalued apa? Ini kalau sudah punya. Ini kalau belum. Kalau belum berarti apa? Tidak membeli. Kalau under beli ya, berarti kan belum. Oke, kalau fairly sama ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian untuk contohnya kita pakai yang dividen Telkom. Tadi DDM kita dasarnya adalah dividen per lembar saham. Ini asumsinya saja ya, ada dividen per lembar sahamnya senilai itu. Jadi tahun 2018 sampai 2022 200, 300, 400, 296, 261 dan lain sebagainya. Sebetulnya ini ada beberapa cara ya, cuma ini yang paling mudah, yang paling simple kalau nanti kita akan menghitung nilai wajar saham Telkom ini. Jadi yang pertama kita hitung tingkat pertumbuhan dividennya atau dividen growth-nya. Karena kita di sini nggak pakai asumsi bahwa dividennya normal ya, tapi kita coba lihat yang data menggunakan dividen perubahan. Silakan salah satu bisa bantu untuk menghitung nilai wajarnya. Ivy. R-nya kita asumsikan 15%. Jadi tingkat required rate of return atau tingkat imbal hasil yang diharapkan investor dari investasi di pasar saham yaitu 15%. Asumsinya. G-nya pakai rata-rata. D-nya pakai yang rata-rata aja. Kita langsung carinya yang rata-rata dulu aja. Jadi nggak perlu yang untuk tiap tahunnya. Berarti kalau di rata-rata, berarti satu aja sama kan tiap tahun jadi nilai wajar? Iya satu aja. Oh. Jadi nggak perlu di masing-masing. Boleh dimasukkan ke yang rumus yang ditulis yang di atas itu. Oke, nilai wajar sama dengan D min R min G. Ya.
pakai yang tahun terakhir. Kalau misalnya mau pakai Tadi pakainya yang ini. ya itu, kalau yang itu nilainya berapa? 7.200 ya. Oke, terima kasih. Jadi yang kita lakukan pertama adalah menghitung dividen growth-nya atau gain-nya. Kalau disajikan data seperti ini, maka kita baru bisa menghitung dividen growth-nya dari tahun 2019. Dapatnya dari mana? 0,38. Tadi berarti dividen tahun 2019 dikurangi dividen tahun 2018 dibagi dividen tahun 2018. Begitupun seterusnya. Kemudian kita bisa pakai rata-rata. Kembali lagi ya, karena tadi kelemahan valuasi DDM ini banyak menggunakan asumsi gitu ya. Jadi harus diimbangi dengan perhitungan lainnya. Oke, setelah diperoleh tadi rata-rata gitu ya, kita bisa gunakan, sebetulnya kita bisa hitung nilai wajar itu per tahun kalau misalnya mau. Tapi asumsinya begini, kita pengambilan keputusan itu kan tahun saat ini atau tahun sekarang ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai di tahun-tahun sebelumnya, sebetulnya boleh. Kalau kita mau tahu sebetulnya di tiap tahun itu nilai saham ini tuh dinilai apa sih? Overvalued kah? Ataupun under? Apakah dia fair? Tapi kalau untuk cara sederhananya pengambilan keputusan investor ya, karena kan caranya sebetulnya kalau saham itu kan agak ribet kalau kita ngitung sendiri. Kalau kita sederhanakan, kita bisa gunakan rata-rata karena asumsinya ini tahun 2023 dan kita mau mengambil keputusan. Oke, kita asumsinya kita ambil dari nilai rata-rata. Kalau kita hitung rata-rata dividen dan juga rata-rata dari dividen growth-nya, ternyata nilai wajarnya adalah 7.229. Kalau asumsi kita menggunakan rata-rata. Kalau misalnya, saya asumsikan saja dividennya, karena kalau 300 dengan tahun terakhir 2022 itu kan nilainya cukup tinggi ya, cukup bedanya. Tahun 2022 dividennya hanya 261, sedangkan kalau rata-ratanya 300, hampir beda 50 sendiri. Jadi boleh juga kita pakai gunakan yang tahun terakhir. Jadi dividen yang tahun terakhir berarti 2.601 gitu ya, kita bagi dengan R-nya. R itu adalah required rate of return atau tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Nah, baik lagi, kalau kita bicara tingkat pengembalian yang diharapkan investor pada investasi pasar modal tentu akan berbeda-beda. Nah, tapi asumsinya paling tidak kalau kita R kan pasti harus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan imbal hasil dari deposito. Kemudian karena investasi di saham itu kan resikonya lebih tinggi, paling tinggi. Jadi ya tentu saja harus lebih tinggi dibandingkan imbal hasil obligasi, misalnya investasi pada obligasi dan pendapatan tetap, gitu ya. Jadi ya kita ambil kalau normalnya biasanya antara 12 sampai 15 per tahun, gitu. Jadi kita ambil saja asumsinya required rate of return-nya 15%, jadi 0,15, tinggal dikurangi dengan rata-rata dari dividen growth-nya. Ketemu harga wajarnya kalau kita pakai dividennya jadi 6.151. Misalnya harga pasar sekarang, harga pasar Telkom berapa sih? Yang sesungguhnya tahun ini berapa? Sampai nggak 7.500? Ini kan untuk case ini ya. Ada nggak berapa sekarang? 3.000. 3.900. Oke. Telkom pernah stock split nggak? Dulu. Pernah nggak harganya mencapai angka 6.000, 5.000 gitu? Nah, nanti coba kita evaluasi lagi kenapa perbedaan harganya bisa jauh. Atau karena mungkin ini karena kita datanya ini data asumsi ya. Maksud saya adalah ini bukan data real, jadi data ini adalah untuk asumsi. Tapi misalnya nanti kalian ada melakukan valuasi, kemudian hasilnya berbeda jauh dengan yang kalian bandingkan dengan harga pasar. Lihat lagi, siapa tahu di tahun 2020 saham Telkom melakukan aksi korporasi. Misalnya dia ada stock split. Nah, itu kan harganya udah pasti berbeda. Gitu ya. Jadi itu nanti bisa kalian evaluasi lagi. Oke, katakanlah kita gunakan harga pasar yang mendekati ya, tidak terlalu jauh. Jadi harga pasarnya 7.500. Kalau kita bandingkan harga pasar dan harga wajar, maka mana yang lebih besar? Harga pasar. Maka saham Telkom dinilai overvalue.
Jadi dia dinilai lebih tinggi dari nilai perusahaan yang sesungguhnya gitu. Hasilnya hampir sama ya, meskipun tadi kalau misalnya kita pakai rata-rata nilainya masih 7.200. Jadi dibandingkan dengan harga pasar dia masih dinilai masih over value ya. Jadi tadi mau pakai rata-rata atau mau pakai dividen terakhir nilainya sama, masih over value. Nah, kesimpulannya apa kalau dia over value? Kalian apakah akan rekomendasi yang kalian lakukan berarti apa rekomendasinya? Jual kalau sudah punya atau tidak membeli gitu ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya sampai di situ. Oke, kita sampai tahu kesimpulan menjual, tidak membeli. Kemudian bisa nggak kita dari fundamental atau dari valuasi saham ini tahu kapan sih sebetulnya, kalau misalnya ini kan jual rekomendasinya, tapi kapan kita harus jual? Saya posisi saat ini saya punya saham Telkom 100 lot misalnya ya. Misalnya ini amin gitu ya. Jadi punya saham Telkom 100 lot. Oke, rekomendasinya dia overvalued dilihat dari data historisnya tadi ya. Nah, kemudian kapan waktunya saya harus jual di tahun 2013 ini? Kapan waktunya saya harus jual? Kan saya belinya pasti tidak di harga segini ya. Nah, kapan? Kita bisa tahu nggak dari fundamental saja? Tidak. Misalnya harus pakai teknikal. Jadi setelah kita tahu misalnya, oke, saya percaya akan analisa saya dengan asumsi yang saya buat dan saham Telkom ini dinilai overvalue, jadi saya akan menjualnya. Gitu ya. Saya akan menjualnya setengah lah, setengah saham pemilikan misalnya ya. Jadi saya akan jual setengah itu kita lihat dari analisis teknikal. Gitu. Jadi makanya fundamental itu sebetulnya kita tidak bisa berdiri sendiri, apalagi kalau kita bahas tentang DDM yang dia menggunakan banyak asumsi. Makanya kalau kita lihat analisis atau analis jarang menggunakan valuasi saham dengan metode absolut. Yang sering kita jumpai yaitu menggunakan metode relatif atau komparatif, tadi pakai price dasarnya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Izin tanya. Oke, silakan Ayufi. Kan kemarin kelompok kita juga mempelajari tentang DDM ya, terus menghitung salah satu nilai wajar perusahaan itu tahun 2017 sampai 2018 dividennya itu tidak konstan, dalam artian tuh beda-beda tiap tahunnya. Tapi tahun 2020 sampai 2022 itu dividennya konstan. Nah, karena dividennya konstan itu dan perhitungan DDM kita itu fair value. Nah, pertanyaannya apakah itu emang udah pasti kalau dividennya konstan hasilnya dan di fair value, atau itu hanya kebetulan aja gitu? Soalnya 2 tahun hasilnya fair value keduanya dan dividennya itu konstan 2 tahun itu. Oke, jadi dividen yang diberikan perusahaan itu benar-benar konstan? Sama persis. Oke, terima kasih. Oke, jadi apakah pasti ketika perusahaan itu dia menggunakan dividennya konstan nilainya akan fair gitu ya? Tidak. Sebetulnya itu tidak. Itu hanya kebetulan saja gitu ya. Silakan nanti dicoba lagi apakah hal yang terjadi di saham yang lainnya. Harusnya tidak. Karena gini, kalau misalnya kita ini kan pakai asumsi tadi ya. Kalau kita pakai asumsi pakai DDM, nah ternyata memang sahamnya yang diberikan dividen yang diberikan perusahaan tersebut dia nilainya konstan. Bisa saja sebetulnya kalau dia hasilnya ke fair value, tapi kan pasar itu kan kita nggak bisa kontrol gitu. Nah, kita bandingkannya dengan harga pasar. Nah, harga pasar itu kita nggak bisa kontrol sebagai investor. Siapa yang bisa kontrol market? Ya kan itu kan dia bergerak terus ya. Jadi jawabannya adalah itu kebetulan gitu ya. Jadi ketika dinilai tadi ya dividennya konstan, kemudian selama 2 tahun berturut-turut hasilnya sama, ya itu berarti karena kalau kita lihat ya untuk dapat nilai fair value itu sebetulnya agak bisa dibilang susah ya. Kemarin nilai R-nya pakainya apa? Return-nya asumsi. Kemarin itu nggak asumsi tapi ada perhitungannya tersendiri. Oke. Dari ROE. Iya, boleh bisa. Sebetulnya bisa ya, tapi kalau nanti
kita untuk ujian nanti kalian harus menghitung itu nanti akan jadi panjang ya. Sebetulnya bisa ada berbagai cara juga untuk menentukan R gitu ya. Tapi tadi ya, karena ini bisa diasumsikan juga dari masing-masing investor. Nah tadi berarti kita bisa diperkuat hasil perhitungan dari kelompok IUV itu bisa lebih bisa lebih robust, maksudnya adalah bisa lebih kuat karena tadi dia bisa menghitung juga dengan R-nya dihitung, kemudian bisa mendapatkan nilai fair value dari dividen yang diberikan perusahaan konstan gitu. Karena untuk dapat nilai fair itu sebetulnya jarang, kita tidak bisa memanipulasi pasar, kita bisa mengatur required rate of return, kita bisa mengatur asumsi kita mau pakai yang model yang mana, apakah mau pakai Gordon model atau mau pakai yang konstan, itu kan bisa. Tapi kalau kita sudah bandingkan dengan nilai pasar itu kan hasilnya kita tidak bisa manipulasi gitu. Oke, ada lagi yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan penugasan ya. Jadi agar tadi yang sudah kita pelajari, silahkan nanti masing-masing memilih satu emiten atau satu perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek, kemudian hitunglah valuasi sahamnya. Jadi kalian menghitung nilai wajarnya, kemudian bandingkan nilai wajar dan harga saham, kemudian berikan rekomendasinya. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi? Jelas ya? Jelas. Oke, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau nanti ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti bisa tanyakan ke saya ya. Terima kasih semuanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Demikian deskripsi singkat beserta cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis fundamental dan teknikal pada minggu ke-10. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah analisis fundamental dan teknikal pada program studi analis keuangan jurusan akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan juga tim panitia Serdos tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.